channel Pristio dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama dengan saya. Hari ini saya melaksanakan perjalanan dan sedang berada di sebuah desa, yaitu Desa Mampahe. Dengan tujuan saya akan berkunjung ke rumah keluarga di Gandrung. Keluarga ini ada satu keluarga yang kemudian mereka meyakini satu keyakinan baru dari keyakinan agama Kaharingan menjadi agama Kristen. Letaknya cukup jauh dari pemukiman perkotaan yang memerlukan waktu perjalanan dari ibu kota kabupaten kurang lebih 5 jam. Dan saya sedang rehat di Desa Gandrung atau Mampahe bersama kawan-kawan kru saya Pristio. Hari ini saya akan melaksanakan penginjilan dalam rangka memberikan semangat dan mensaput mereka. Tentunya saya tidak hanya datang dengan membawa pemikiran kerohanian, tapi saya datang juga dengan membawa sedikit berkat. Saya ada membawa super mie, kemudian saya ada membawa makanan kue yang sudah dalam kemasan seperti ini, ada minuman, ada kopi mix. Ini juga bukan berarti karena saya berlimpah ruah dan berkelebihan, tapi dalam rangka saya berbagi kasih, menyemangati saudara-saudara kita yang tinggal di pedesaan jauh dari perkotaan. Di samping memberikan pemahaman iman dan menuntun mereka dalam sebuah keyakinan memperoleh keselamatan dalam hidup ini, tentu juga perlu mendapat dukungan berupa materi dalam keterbatasan dan kesederhanaan saya. Nah, nanti kita akan mengunjungi sebuah keluarga. Keluarga ini memang mereka relatif jauh dari berkeadaan dan berkemampuan, tetapi mereka rindu untuk kemudian mengenal keselamatan dalam Yesus Kristus. Nah, hari ini secara khusus saya mengajarkan mereka tentang bagaimana bersyukur kepada Tuhan, bagaimana kemudian setiap mengawali aktivitas pekerjaan kita memohon tuntunan dan lawatan kuasa Tuhan. Karena kita meyakini apapun yang terjadi dalam hidup ini tidak ada yang bisa terjadi di luar daripada pengetahuan dan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita bangun dari tidur dan mau melaksanakan aktivitas, pertama kita akan bersyukur dan memohon pertolongan Tuhan, membimbing, memelihara kita agar memperoleh keselamatan dan berkat. Apapun pekerjaan kita di tengah-tengah dunia ini, kita sebagai petani, peladang, sawah, kebun, abdi negara, dan sebagainya, kita meyakini bahwa itu semua datang daripada Tuhan dan kita menyukuri. Nah, nanti selanjutnya kita akan lihat bagaimana ketika kita tiba di sebuah desa yang penduduknya itu jauh-jauh, pemirsa. Dari satu tempat ke tempat yang lain itu bisa ada 2 km baru ada rumah. Nah, betapa sulit mereka untuk kemudian mendapat kebutuhan yang kemudian sebagaimana kita ketahui kalau di perkotaan kita dengan mudah mendapat sembako. Kalau di sini saudara-saudara sulit sekali, dan nanti saya akan berjalan kaki, tidak bisa lagi dilewati dengan kendaraan roda 4, dan kita nanti akan melihat, kita berkunjung ke sebuah keluarga kecil, dan di dalamnya nanti kita tentu akan berdiskusi, dan biasanya mereka banyak pertanyaan. Tapi satu hal pertanyaan yang kadang sulit saya jawab, mereka bisa bertanya, Pak Pendeta, kata mereka memanggil saya Pak Pendeta, bagaimana kemudian ketika berjumpa dengan sakit penyakit yang konon orang-orang di pedalaman Kalimantan, kami suku Dayak itu baru-baru dan belakangan ini mengenal dunia medis. Sebelumnya kami tidak terlalu familiar dengan dunia medis. Kalau ada kemudian sakit penyakit yang diderita oleh warga, mereka umumnya belian untuk memperoleh kesembuhan itu. Belum mereka pergi ke dokter. Kalaupun mau pergi ke dokter, tidak ada dokternya. Mau mencari obat-obatan itu sulit sekali. Nah, maka kebiasaan itu masih berlangsung. Nah, di dalam video-video saya sebelumnya, saya pernah menuturkan, mereka mau membandingkan keyakinan kekristenan yang percaya kepada Tuhan dengan keyakinan yang mereka miliki. Karena kalau ada sakit penyakit, mereka belian dan minta kesembuhan dari para arwah, mereka bisa sembuh. Lalu tidak jarang saya diminta untuk mendoakan dengan keyakinan kepada Tuhan saya. Dan ini memang satu dilema bagi para rohaniawan. Tapi saya yakin dalam pertolongan Tuhan semua akan terjawab. Nah, pemirsa, mari nanti kita akan berkunjung ke sebuah keluarga dan kita ikuti selanjutnya video ini ya. Dan jangan lupa untuk senantiasa memberikan dukungan kepada saya dengan mensubscribe dan share video ini ya. Mari pemirsa, kita akan lanjutkan perjalanan kita.
channel Pristio dimanapun saudara berada. Saya sekarang berada di rumah keluarga Amah Peti, tepatnya di sebuah desa di kaki pegunungan 500, jauh sekali dari perkotaan, di desa Gandrung. Saudaraku, malam hari ini saya datang berkunjung untuk meneguhkan iman dan pengharapan mereka. Sebagaimana kita ketahui bahwa memang untuk sementara gereja meniadakan untuk dilaksanakannya ibadah persekutuan di rumah Tuhan di gedung gereja, tetapi dianjurkan untuk beribadah secara mandiri. Hasil dari pertemuan saya dengan banyak warga, memang mereka memberikan pemikiran berbeda rasanya ketika dapat beribadah bersekutu bersama-sama dengan warga ketimbang disuruh beribadah di rumah sendiri. Saya yakin kita dapat pahami memang mengubah kebiasaan tentu tidak mudah. Secara khusus, menurut beberapa pengakuan warga jemaat, jauh mereka lebih bersemangat ketika ibadah itu dilakukan dalam persekutuan dan berjumpa dengan beberapa warga. Tetapi malam hari ini saya dapat mengumpulkan beberapa warga, meskipun tempat tinggal mereka berjauhan, tapi kami bisa berkumpul dengan beberapa orang. Dalam kesempatan baik ini kami akan beribadah, namun sebelum beribadah, saya dan kami semua bersama kru Pristio ingin sedikit berbincang dengan keluarga rumah tangga dan warga di tempat ini. Yang pertama, kepada Amah Peti, saya ingin bertanya, maupun Ineh Peti dan saudara-saudaraku seiman, bagaimana rasanya selama ini hidup jauh dari keramaian kota, dalam keadaan hidup yang tidak berlimpah ruah dengan harta kekayaan dan jabatan, tetapi kehidupan terus berjalan. Secara khusus saya ingin bertanya, bagaimana pemikiran dan pendapat Amah Peti ketika gereja menganjurkan sembahyang di rumah masing-masing. Dan saya ingin bertanya, bagaimana keimanan yang dirasakan oleh Amah Peti maupun Ineh Peti, anak-anak dalam rumah tangga, termasuk kapan terakhir Amah Peti dan Ineh Peti beserta keluarga ada berdoa bersama-sama, memuji memuliakan Tuhan. Sejauh mana keyakinan Amah Peti dan Ineh Peti bahwa dalam hidup ini tidak ada kuasa yang kemudian dapat memberikan pertolongan selain daripada kuasa Tuhan. Mari kita sedikit berbincang-bincang. Kita memulainya dengan Amah Peti sebagai kepala keluarga rumah tangga di tempat ini. Sebelum kami atau kita memulai ibadah, tapi tentu kita akan mencoba untuk berbagi pemikiran. Amah Peti, saya ingin bertanya, berapa lama Amah Peti membangun keluarga rumah tangga, membina hubungan suami istri, anak cucu dan menantu? Bagaimana perasaan perjuangan Amah Peti dalam hidup ini? Meskipun sekali lagi kita tidak hidup dalam limpah ruah, bahkan kadang-kadang kita hidup berkekurangan. Berkenankah Amah Peti sedikit berbagi pengalaman dalam hidup ini dan menyampaikannya? Untuk itu dengan penuh hormat disilakan, nanti ditambah sedikit oleh Ineh Peti dan anak-anak boleh menambahkannya. Silakan kita mulai dengan Amah Peti, boleh dengan bahasa Maranyan, bahasa apa saja, boleh bahasa Indonesia, campur-campur juga boleh. Ya, silakan Amah Peti dengan penuh hormat. Anyo Ineh Peti dong, iyo pada. Iya, Salawang apa malu? Ya, lama kami membina rumah tangga, kita 20 tahunan. Nah, mungkin penuh dengan kesulitan atau susah, seperti itu, susah pokoknya, seperti makan Tapi Ineh Peti, walaupun ibu mengatakan susah, tapi sampai hari ini kan ternyata kehidupan boleh terus berjalan dan berlangsung. Bagaimana menurut Ineh Peti? Apakah itu kehidupan berjalan alami, atau Ineh Peti dapat merasakan berkat atau penyertaan Tuhan, atau bagaimana sehingga sampai hari ini kita boleh hidup, diberi nafas, meskipun secara materi Ineh Peti katakan berkekurangan dan banyak kesulitan. Tapi bagaimana menurut ibu? Hari ini ibu punya anak-anak sehat, cucu-cucu ada dalam rumah ini bersama-sama sehat semua. Walaupun di tengah perkotaan orang semua merasa hidup gelisah
karena takut dengan virus corona. Tapi di sini anak-anak bisa tersenyum, ibu juga bisa kemudian duduk bersama-sama. Kalau berbicara tentang hubungan suami istri, sejauh mana keharmonisan? Apakah dalam kekurangan dan sebagainya ibu merasa memiliki suami yang setia, penuh kasih sayang, anak-anak menghormati ibu sebagai orang yang melahirkan dan membesarkan anak-anak? Bagaimana Ibu Feby, bisa sedikit berbagi pemikiran dan pengalaman? Dalam rumah tangga saya enggak pernah ada pertengkaran segala apa. Mungkin begitulah anak. Kalau sehari-hari Ibu untuk mencukupkan penghasilan agar ada makanan dan minuman seperti apa? Boleh cerita pekerjaannya bagaimana? Apa yang dilakukan sehingga sampai hari ini kan belum pernah ada yang mati kelaparan kan Ibu? Enggak pernah. Selalu ada berkat kan? Selalu ada berkat. Nah, boleh kira-kira ceritakan bagaimana Ibu melakukan usaha untuk mempertahankan kehidupan keluarga sehingga sampai hari ini ada sehat semua. Bahkan saya lihat anak-anak penuh dengan senyum, sukacita. Apa yang menjadi kegiatan keseharian Ibu sehingga mendatangkan hasil dapat mempertahankan kehidupan berkeluarga? Menyedap karet. Selain itu, Enggak ada. menyerap Cuma karet. itu aja. Ada yang mau ditambahkan dari anak-anak? Bagaimana perasaan anak-anak dalam kehidupan hari ini? Iya, Apakah ada perasaan bahwa hidup ini tidak bahagia atau penuh sukacita atau bagaimana? Boleh sedikit memberi komentar anaknya, Ibu? Ada yang mau berkomentar? Silakan. Atau Amah Peti mau tambahkan sebagai kepala rumah tangga? Ya. Bagaimana tentang keimanan yang dirasakan oleh Peti sebagai anak? Apakah kapan terakhir dalam rumah tangga ini pernah berdoa bersama atau bagaimana menurut pemahaman dan pemikiran adik tentang Tuhan? Menurut saya, pemikiran saya tentang Tuhan itu selalu ada dalam suka maupun duka. Pada saat-saat ini mungkin memang kehidupan kami jauh dari hidup yang berlimpah, namun kami tetap berkecukupan, kami juga bersyukur, dan kami percaya itu kami mendapatkan itu semua itu karena adanya Tuhan. Bagaimana tentang apa yang dilakukan oleh adik? Adakah kemudian di dalam rumah tangga bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan Tuhan? Bagaimana, berapa sering dalam satu hari misalkan datang kepada Tuhan melalui doa dan sebagainya? Adakah ketika kita memulai aktivitas, kita menyerahkan ke dalam Tuhan dengan berdoa? Sejauh mana hal-hal demikian dilakukan oleh adik dan keluarga di sini? Kami memang belum lama menjadi orang Kristen, tetapi kami benar-benar percaya tentang itu Kristen, dan kami memang tidak memang tidak terlalu, masih belum terlalu bisa dalam beribadah, namun kami selalu berdoa. Mungkin ketika kami sedang mau tidur, sedang mau berjalan, dan sedang mau makan. Terus melakukan doa ya? Iya. Baik. Amah Peti sebagai kepala rumah tangga berkenan sedikit menambah bagaimana dengan pekerjaan dan yang sudah dilakukan, sejauh mana Bapak Peti merasa sebagai keluarga rumah tangga memiliki tanggung jawab untuk kemudian terus menjaga, memelihara keluarga ini, menghantarkan anak-anak dengan penuh kasih sayang sehingga setiap hari punya semangat. Sejauh mana semangat Amah Peti dalam kehidupan ini menjalani pekerjaan dan sebagainya? Apakah usaha dan pekerjaan yang dilakukan selalu memiliki hasil atau ada kendala dan sebagainya? Berkenan kiranya Abah Peti sedikit berbagi pengalaman dalam perjalanan kehidupan sampai hari ini sudah 25 tahun atau 20 tahun? 20 tahun. Ya, 20 lebih. 20 lebih. Tentu 20 tahun lebih itu bukan waktu yang pendek dalam hitungan. Tentu banyak hari, dalam satu tahun itu 365 hari. Ya. Kalau dikalikan 20
tahun bisa bayangkan berapa banyak hari. Saya yakin dalam hari-hari hidup yang Bapak lewati ada banyak pengalaman. Tentu suka duka silih berganti, tapi bagian mana-mana yang ingin Bapak curahkan melalui kita dalam kesempatan kunjungan penginjilan saya ini. Bagaimana menurut pengalaman Bapak, perjalanan kehidupan Bapak? Apa yang menjadi harapan Bapak? Apa yang kemudian sudah Bapak lewati dalam hidup ini yang merupakan perjuangan? Adakah bagian-bagian mimpi yang Bapak belum tercapai? Sehingga melalui usaha dan pekerjaan, melalui kesempatan yang Tuhan berikan, apakah ada mimpi-mimpi, cita-cita dan harapan yang ingin Bapak raih? Berkenan Bapak berbagi dengan kami, silakan. Ya, kalau memang perjalanan hidup ya kadang-kadang misalnya ada keberhasilan pekerjaan, ada kegagalan. Kalau mengenai perjalanan hidup, kalau mengenai apa namanya sebenarnya memang nggak selalu mengingatkan kepada Maha Kuasa, karena apa, itu adalah kewajiban kita sebagai umat beragama. Itu saja. Bagaimana dengan hubungan keluarga? Bapak sudah menjalani hidup berumah tangga kurang lebih 20 tahun. Sejauh mana kalau saya boleh mendapat pemikiran dari Bapak, bagaimana Bapak membina hubungan kesetiaan terhadap pasangan hidup? Apakah Ibu sering mengeluh ataupun banyak permintaan? Karena Bapak, saya sampaikan dengan penuh rasa hormat, hidup jauh dari keramaian, tidak hidup di tengah kota, hidup dalam keterbatasan. Pernahkah Bapak mendapat tuntutan-tuntutan dari Ibu? Adakah kemudian desakan-desakan secara keuangan sehingga membuat kehidupan hubungan suami istri kurang harmonis dan sebagainya? Apakah pada bagian itu Bapak berkenan untuk berbagi pemikiran? Kalau memang itu saya kira nggak ada. Kalau memang ingin ingin untuk berkeramaian, memang nggak ada itu. Cuma maunya ya harus membina rumah tangga begitu. Kalau Ibu tidak pernah menuntut harus penghasilan sekian dalam 1 bulan sehingga kebutuhan rumah tangga terkesan berlebihan, tidak juga? Atau bagaimana Ibu? Pernahkah? Saya menuntut apa-apa, karena apa, saya melihat keadaan. Siap. Apa yang menjadi cita-cita dan harapan Ibu sebagai ibu yang melahirkan anak-anak dan membesarkan mereka? Mungkin Ibu bisa sedikit memberikan pemikiran berkenaan dengan, tentu semua orang punya harapan kan. Sekarang Ibu punya putra atau anak berapa? 2. Semua perempuan. Dan sekarang sudah semua berkeluarga? Satu belum. Ya. Ya. Boleh Ibu sedikit ceritakan apa yang menjadi harapan Ibu dengan anak-anak ini nanti? Ya, harapan saya ya seperti orang, jangan seperti ayah ibunya. Maksud Ibu artinya mereka gigih dalam belajar, Ya seperti itu. ya kemudian bisa mengubah status sosial, ya harapannya bisa memperbaiki keadaan ekonomi, menunjang orang tua, begitu kira-kira Ibu ya. Ya. Bapak berkenan menambah untuk terakhir, Bapak sebagai kepala keluarga, bagaimana harapan Bapak dengan anak-anak? Ya, kalau harapan saya memang begitu seperti dibilang ibunya Peti tadi, memang karena yang paling pertamanya ya, yang bertuanya Peti sudah berkeluarga dan Tela memang masih di bangku sekolah. Memang harapan dan cita-citanya kemungkinan ingin terus menerus sekolahnya. Nah itu. Baik, Peti ya. Ya Peti. Pemirsa Channel Peristiwa, ini Peti ada di tengah kita sebagai anak tertua. Saya ingin mendapat tanggapan sedikit pemikiran dari Peti. Peti sudah mendengarkan apa yang menjadi harapan daripada orang tua, tetapi Peti sekarang kan sudah berkeluarga.
paling tidak sebagai anak yang tertua atau anak sulung itu biasanya punya tanggung jawab untuk memberikan contoh kepada adiknya. Nah, kira-kira ketika Peti mendengar harapan bahwa orang tua berharap anak-anak ini akan membawa satu perubahan, berjuang agar ada perbaikan dalam kehidupan, perbaikan secara keuangan rumah tangga, perbaikan pendidikan, cara berpikir lebih maju dan sebagainya. Ketika Peti mendengar harapan dari ayah dan ibu yang sudah melahirkan dan membesarkan Peti, seperti apa tanggapan Peti mengenai hal demikian? Tanggapan saya pribadi bersyukur memiliki orang tua meskipun mereka tidak meskipun kami tidak seperti orang yang memiliki dalam hidup berkecukupan, namun kami tetap saling menyayangi. Harapan saya juga untuk adik saya nanti, Pela, agar dia bisa sekolah mungkin agar bisa merubah nasib keluarga kami menjadi sukses dan lebih baik. Menjadi sukses dan lebih baik. Oke. Ya. Baik, pemirsa channel Fristio, saya dalam kesempatan baik ini ingin memberikan pemikiran kepada keluarga Ama Peti dan Ine Peti dan kawan-kawan semua yang ada dalam rumah ini. Dalam hidup ini memang semua orang bekerja dan berbuat maksimal untuk meraih dan memperbaiki kehidupan. Tapi satu hal yang harus kita pahami bersama, bahwa tidak semua keinginan dan pekerjaan kita itu kemudian membuahkan hasil yang sama dengan kita harapkan. Ada banyak bagian-bagian kehidupan ternyata kita mengharapkan sesuatu, kenyataan yang kita terima tidak sama. Tetapi dalam kesempatan baik dan pertemuan kita dalam persekutuan iman malam hari ini, saya ingin membangun sebuah pemikiran bahwa apapun bentuknya yang kita inginkan, yang penting pertama kita harus mengawali hati kita dengan satu pemikiran yang baik. Lalu yang kedua, kita harus mengimani dan meyakini kalau kita sudah berbuat maksimal, ternyata kita belum meraih apa yang kita mau, itulah batas kita sebagai manusia. Karena selebihnya itu kita serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Maka malam hari ini sekali lagi sebagai bentuk rasa persaudaraan kasih, seiman dan saling menyemangati dan membangun iman pengharapan kita akan masuk dalam suasana ibadah. Ama Peti dan Ine Peti, saya terima kasih sudah memberikan pemikiran. Anak, cucu, dan menantu, kita akan masuk dalam persekutuan ibadah. Terima kasih sudah memperhatikan channel Fristio. Biarlah kasih Tuhan terus ada bersama dengan saudara, sekalipun kita terpisah oleh hutan belantara laut, sungai, dan darat, sebagaimana pujian dalam lagu Gereja Kalimantan Evangelis. Tapi yakin dan percaya dimanapun saudara berada, sepanjang kita mengawali hati kita dan menyandarkan pengharapan kita dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang hidup, yang pasti akan memberkati saudara dan membuat segala sesuatunya indah sesuai dengan rencana Tuhan. Haleluya.